itu kan berarti kita dapatnya itu rumusnya PA diiris A gabung B per A gabung B. Gimana kita tahu tuh kalau PA gabung B itu kita cari dulu kan PA ditambah PB kurang PA iris B. Soalnya kan itu angka-angka sudah ada tertera di soalnya, semua tinggal dicari. Nah, kalau misalnya PA diiris A gabung B, itu PA ini mau dibuktikan sama-sama atau gimana? Kita buktikan sama-sama mau nggak? Boleh, Kak. Ini kan kalau ayah ya, kalau ayah ngerjakan itu cuman pakai apa namanya? Pakai diagram Venn gitu. Dari itu di mana ya? Sebentar. Alah. Nah, itu di sini ya, kelihatan nggak? Yang untuk yang PA iris A gabung B ya. Ini A, terus di sini B. Nggak apa ya kalau di sini kan? Nah, kan itu PA kan berarti yang ini yang ini. Nah, kalau misalnya yang ditanya tuh yang satu lagi PA gabung B ya. Nah, PA gabung B itu kan semuanya. Nah, ini. Nah, berarti kan yang beririsan itu kan si ini. Si PA-nya ya kan? Nah, ada gitu kalau jelasin, tapi nggak perlu kalau yang mau jelasin secara rincinya sih boleh, tapi kayaknya sih nggak apa-apa kalau sama Bu Herni kali ya. Soalnya gitu, nggak diminta pembuktiannya gitu. Nah, selanjutnya tuh untuk yang soal yang ketiganya itu PA diiris B bersyarat A gabung B. Nah, ini juga bisa dibuktikannya itu kan yang kalau PA diiris diiris A gabung B itu pakai diagram tadi gitu. Jadi kalau yang diagram Venn-nya itu kan ini A, ini B, terus kan A iris B itu kan tengah-tengah ini jadi kecilan. Nih. Terus A gabung B kan semuanya nih, semuanya. Nah, itu kan berarti kalau irisannya kan berarti ini yang tengah-tengahnya ini. Berarti ini B hasilnya PA diiris dengan B gitu. Nah, seperti itu. Makanya dapatnya itu PA iris B jadi hasilnya 0,14 gitu karena udah dihitung ya. Atau ini benar nggak hitungannya ya? Benar kan ya? Nanti selanjutnya nih yang PDF bersama. Kan kalau kita tahu nih kalau kita mau nyari tunggu dulu, pasal soalnya dulu berarti ya. Nah, ini kan ditanya soalnya ini kan PDF marginal dari F1X ya, berarti kan Fx-nya. Kalau kita mencari Fx itu kan berarti kita mengintegralkan peluang bersamanya tapi terhadap si Y. Jadi integral all Y berarti semua yang batas-batas si Y sama Fx, Y dy. Nah, kan kita tahu tuh Fx, Y dy-nya itu F pangkat min X plus Y dy. Gitu. Nah, terus nanti kita integralkan terhadap si Y. Makanya hasilnya tuh E pangkat min X. Ini kayaknya kita pernah tugaskan ya anak Bu Herni ya kan? Ya enggak? Atau salah ya? Iya Mbak, pernah. Pernah tugas kan ya? Mbak boleh tanya nggak ya Mbak yang atas tadi, tapi tadi kayak cepet banget gitu jadi. Oh ya, yang gimana Mbak? Yang B, tadi jawabannya berarti berapa ya yang B? 0,714 atau yang cari pakai grafennya itu? Oh Mbak, oh enggak, tadi jawaban saya 5/7 berarti sama Mbak. Yang C? Bentar Mbak ya. Yang C ini Mbak. Yang C. Yang 14. Oh 1/7, oke. Ya Mbak, makasih Mbak, udah Mbak. Oh iya, sama-sama. Sebentar ya. Katanya ini gimana?
Katanya ada temen yang masuk, gimana nih anu ini di sini? Di sini. Mbak, ini udah ya admit all. Itu udah masuk kan, Mbak ya? Kemudian bukan nama. Udah. Kalau boleh teman-temannya tadi yang nunggu, maaf ya, ayah nggak peka. Lanjut yang ini, kalau yang untuk yang FI-nya sama kayak yang FX tadi tuh. Kalau misalnya kita nyari FI, berarti kan kita mengintegralkan si PDF bersamanya ini tapi terhadap si X gitu. Nah, makanya nanti didapatnya itu F pangkat min Y. Selanjutnya tuh yang ini pahamlah kita kan ya, kan udah pernah kita kerjakan juga ya kalau yang PDF bersamanya untuk cari marginal dari PDF bersama ya. Untuk yang CDF nih. Nah, kan sebenarnya kan kalau nyari CDF itu kan ada yang bertingkat kan. Nanti kalau misalnya dia kurang dari 0 berapa, lebih dari 0 berapa, kurang dari 0 berapa, batasnya itu dia berapa, terus lebih dari batas dia itu kan 0 itu berapa. Nah, itu bisa dicari sebenarnya. Tapi kalau untuk yang gini aja juga benar gitu. Dan bingung nggak kalau yang cari CDF? Ini kalau yang lain aja boleh nggak? Kalau ini kayaknya gampang ya Mbak tinggal masukin, tapi kadang tuh yang susah tuh ketika kalau daerahnya tuh kita harus bagi-bagi, kita harus integralnya dari sekian sampai sekian, sampai sekian sampai sekian. Itu yang kadang tuh bingung gitu, nentuin batas bawah, batas atas dari daerah-daerah yang dibagi tadi. Oh, berarti kita buat daerah asalnya dulu gitu kali ya, yang kau maksud ya? Iya, Mbak. Ini ada soal yang tahun berapa ya? Soal yang, nah mana ya? Nah ini kan yang kayak gini kan? Kan batasnya kan 0 X antara 0 sampai Y. Itu kan maksudnya? Kalau misalnya yang batas-batasnya itu nanti beda-beda, kita gambar aja dulu. Nah, kayak soalnya nih, yang soal yang D ini kan dia PS kurang kecil dari Y kan. Nah, kita gambar aja dulu batasnya X kurang itu seperti apa gitu. Ya. Nah, ini kan kalau misalnya tuh X kurang dari Y, berarti kalau aku tahu ya ini juga ya masih bingung kalau misalnya yang kayak gini nih. Kalau X kurang dari Y berarti gini ya gambarnya ya? Kita balik. Coba dibikin X sama dengan Y dulu, Ayah. Sebentar, Mbak. Kita hapus. Berarti kan kalau misalnya dia X sama dengan Y kan, ini gini ya? Ya, betul. Ini Y, ini X ya? Kan X sama dengan Y. Berarti kan kalau X kecil dari Y berarti yang ini? Yang atas. Yang atas. Ini. Iya. Nah, terus kita mau nyari tuh. Kalau misalnya batasnya yang kita ambil dx dulu kan berarti ini. Nah, ini kan berarti tuh 0 sampai x-nya kan y, batasnya kan 0 sampai y. Integral 0 sampai y. Integral berarti kan karena sisanya kan ya gini. Nanti 0 sampai k hingga.
gitu. Berarti ini pakai yang untuk yang bersamanya. Karena tadi kita DX duluan, berarti sini DX, sini DY. Gitu kan ya? Ya kan, Mbak? Iya, itu kalau kumulatif atau gabungan. Jadi kalau kemarin saya coba mengerjakan dan baca-baca itu, ketika ada kasus batasnya itu saling berhubungan, di kumulatifnya itu mengikuti gambar. Jadi kan untuk misal ada gabungan integral gitu, dua integralnya ada dx dy gitu kan. Nanti kita gambar dulu untuk menentukan batasnya seperti yang Ayah sampaikan tadi. Tapi kalau untuk marginal itu kita mengikuti, kalau ini kan berarti batas X-nya itu dari 0 sampai Y dan batas Y-nya itu dari 0 sampai tak terhingga. Nah, kalau untuk marginalnya itu kita mengikuti kembali lagi ke soal. Kalau kalau di soal itu untuk marginal X berarti Y-nya itu dari X sampai tak terhingga. Kalau ya Mas maksudnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita balik yang kalau mau cari yang marginalnya bisa X doang, Y doang, kita jangan lihat lagi yang kebersamaannya, kita lihatnya yang ini aja, lihat yang Soal. marginalnya. Ini kan berarti batasnya ini kan X-nya kan 0 sampai dengan tak hingga ya kan. Tuh. Kalau misalnya udah yang kayak gini, ini dia harus lihat yang kebersamaannya, Mbak. Itu yang Ayah tahu gitu. Tetap lihat yang batasan bersamanya dia. Tuh nggak bisa lagi. Coba Ayah di zoom dulu. Aku nggak kelihatan yang dilingkarin poin A. Poin A. Ini? Yang ini, Mbak? Iya. Yang ini ya? Misalnya, yang ini? Iya. Bentar ya, kita cancel dulu. Yang ini? Ini. Ini batasnya kurang, batasnya 0 dari X 0 sampai tak hingga. Lupa tulis. Tapi harus ditulis ya, ntar nggak lengkap informasi yang diperoleh dari marginalnya. Oh, itu bukan soal yang ini ya. Bukan soal yang nomor 3 ya. Ini yang sendiri-sendiri ya. Ya ini masih 2019 Mbak, bukan 2017. Wah, lah kirain. Soalnya tadi kan kayaknya bahas apa yang ada keterkaitannya X sama Y. Jadi batasnya itu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Y gitu. Oh iya, itu soal 2018 kan Mbak? Iya. Baik. Lanjutkan Ayah, semangat. Gitu. Tadi yang tanya Mbak Era ya? Iya. Nah gitu Mbak, digambar aja dulu apa namanya daerah batasnya, biar kita tahu nanti kita ngambil batasnya mana-mana aja sih sebelum kita menghitungnya gitu. Tapi sebenarnya tidak menggambar, jangan ikutin aja ya. Siap Mbak, terima kasih. Kembali kasih. Nah ini yang MGF, kan soal nomor 3 kan MGF. Kemarin sama ibunya kita MGF nggak belajar banyak ya, cuman itunya doang kan. Nah kalau misalnya MGF itu kan kita berarti kan pakai yang momennya. Kan misalnya kita diketahui ini MGF-nya apa nih kan MXT pangkat 3T tambah 8T kuadrat. Terus ditanya ada variabel baru nih, Z sama dengan 1/4 X min 3. Kan kita harus menghitung EZ sama VZ. Nah, EZ-nya ini sama VZ-nya ini kita bisa hitung dari momen yang kita peroleh. Jadi kita cari dulu MGF dari si MZT-nya, baru kita nanti kita cari EZ sama VZ. Nah, kalau EZ kan berarti dia turunan pertama si MGF-nya terus P-nya dijadiin dengan 0. Nah, kalau VZ itu kan rumusnya itu kan EZ kuadrat dikurang EZ dikuadratin. Nah, berarti kan kita harus ada tuh yang EZ kuadratnya. Nah, nanti EZ kuadratnya itu turunan kedua dari MGF si Z, di mana T-nya diganti dengan 0. Ini kita coba ya. Ini ayo udah coba, atau ada yang salah, saya kasih tahu. Ayah, mohon maaf mau ngoreksi. Iya. Itu baris kedua. Yang T. kedua, kenapa Mbak? Itu yang bagian kanan
E dari eksponensial 1/4 TX kali E pangkat min 3/4 itu kayaknya kurang T. Ya enggak? Oh iya, Bawahnya. Bawahnya, kursormu bawahin 1 baris. Oh ini Mbak. Ini. Yang atas-atas, yang bagian kanan. Ini kurang T. Iya, iya. Ya, ini kurang T. Ya, makasih Mbak. Kenapa bisa hitungnya benar ya? Kita hitung benar-benar ya. Gimana nih suratnya ya? Oke, nanti nggak kelihatan. Ini kan berarti itu ekspektasi ini. Pindah tempat dulu ya Mbak ya. Soalnya di sini nanti nggak kelihatan. Nah, di sini aja tadi soalnya itu kan Z-nya itu sama dengan 1/4 X dikurang 3/4 ya. Nanti kan ada M ZT yang kecil sekali kursornya. MZT sama dengan E pangkat TZ DZ. Terus ini kan mesti di sini aja ya, boleh lah ya. Sama dengan ekspektasi E pangkat TZ. T-nya tadi kan Z-nya ini kan ini. Kita ganti 1/4 X min 3/4. Berarti ini sama dengan ekspektasi E 1/4 TX dikurang 3/4 T. Ini sama dengan berarti kan ini ekspektasi yang ini kan bisa keluar ya, karena aku nggak mengerti karena dia itu bisa keluar kan karena dia kan konstanta ya. Kan dikalikan dengan ekspektasi terus ini E pangkat 1/4 TX. Nah, kita tahu nih kalau E pangkat 1/4 TX itu sama dengan ini ekspektasi min 3/4 X ini dikali M X 1/4 T. Ya kan? Kelihatan nggak? Maaf ya, tulisannya jelek sekali. Apa-apa. Nah, terus kan kita tahu kan ada MX, T-nya kan kita udah dapat kan? Dari soal maksudnya. Terus tadi kan lanjut aja ya, lanjut dari ininya. Nah,
ekspektasi dari ini ada yang masuk lagi ya? Nah, ini berarti ekspektasi ini sama dengan ini pangkat ini 3/4. Salah. Ini 3/4D. Ini kan berarti tadi pangkat karena D-nya. Tadi kan seperempat T, berarti 3, T-nya diganti 1/4T. Duh, batasan nulisnya. Ya. Ekspektasi ini sama dengan pangkat 3/4T dikali dengan ekspektasi ini eksponensial 3/4T dikali terus eksponensial kan itu 8T kuadrat ya, berarti kan 1/4 T-nya dikuadrati, berarti ini terus jadi 8/4 T kuadrat 1/4 ini sama dengan T pangkat 3/4T. Ayah, Ya, itu yang awal min 3/4T. Minnya belum ditulis. oh iya, betul. Makasih Mbak. Min 3/4T. Terus ini pangkat 3/4T. Untuk ini pangkat 8/16 ya berarti ya. 8/16 T kuadrat. Tidak kan 16-nya. Terus ini bisanya berarti ini habis ya? Ya kan ya? Berarti kalau bisa dari dulu enggak? Ini minta tambah kan bukan 1. Ini eksponensial 16 T kuadrat. Nah, kan terus kita berarti ini MZT-nya. Kita mau cari MZ. Kita mau cari ekspektasi dari Z, berarti dia itu kan turunan pertama T-nya sama dengan 0. Kok T sama dengan 0? Berarti kan pangkat 8/16 T kuadrat kali 2. Ya enggak?
Mestinya sama dengan 0. Tapi ini sama dengan 0. Berarti ada yang salah nih kita nih. Ada yang salah nih. Bener kok. Aku jawabanku segitu. Nggak tahu kalau yang lain. Ya. Nanti kalau misalnya diturunin ke 2 pun kan Mbak ya? 0 juga. Enggak, kalau diturunin ke 2, nanti hasilnya 1. 1. Oh, coba kita ini kan berarti 0 ya. Ini T sama dengan 0. Berarti kita tambah, kita cari dulu yang kedua. Udah cari ternyata. Iya, betul. Salah ya. Berarti tadi turunan keduanya. Salah. Oh iya, 1 ya Mbak ya. Ini kan ini 1, iya. Ayat 1 begitu ya. Ada iklan pula. Aduh, iklan harus dihilangin. Berarti tadi yang tadi LZ kedua, LZ kuadrat. Sama dengan kan tadi instrumen pertamanya. Ini kita bentuk pertama dulu ya. Saya enggak. Oke. 8 per 16 T kuadrat dikali T. Nah, ini berarti turunan keduanya. Nanti ini dulu ya. Ini 2 berarti ini pangkat 8 per 16 T kuadrat. 1 di mana T-nya jadi 0 berarti 1. Gitu nggak Mbak? Mbak Zul. Saya salah ya? Teman-teman ada cara yang lain nggak atau dapatnya lain dari ayat? Pakai U aksen P plus UV aksen dulu ya. Itu berarti kan turunan di atas, terus dalam gitu-gitu kan Mbak? Ayo turunin gitu ya Allah. Enggak apa-apa. Hasilnya 1. Ya, pokoknya yang atas ini diturunkan 1 jadinya. Atau teman-teman lain ada yang cari boleh di share screen aja teman-temannya gitu. Itu punya Mbak Zul Mbak. Coba ya, bentar. Kita share dulu ya. Mbak Zul udah bisa belum Mbak share screen-nya Mbak? Jadi itu
kan kalau var Z itu EZ kuadrat min EZ dikuadratkan. Nah, kan diturunkan. Turunan keduanya itu turunan kedua dari yang tadi turunan pertama T kali E pangkat setengah T kuadrat. Tadi kan 8/16. 8/16 disederhanakan menjadi setengah. Nah, T E pangkat setengah T kuadrat kalau diturunkan pakai cara U aksen T plus UV aksen. Jadi turun dari T kali E pangkat setengah T kuadrat tambah T kali turunan dari E pangkat setengah T kuadrat. Turunannya itu T E pangkat setengah T kuadrat. Nah, hasilnya diperoleh E pangkat setengah T kuadrat tambah T kuadrat E pangkat setengah T kuadrat. E pangkat setengah T kuadrat dikeluarkan jadi E pangkat setengah T kuadrat kali 1 tambah T kuadrat. Nah, kan untuk mencari EZ kuadrat itu berarti MZ kuadrat T, T-nya dimasukkan 0. Ketika dimasukkan 0, berarti E pangkat 0 kali 1 tambah 0. Berarti E pangkat 0 kan 1. 1 kali 1, 1. Maka var Z sama dengan EZ kuadrat min EZ dikuadratkan sama dengan 1 min EZ tadi kan dari yang atas ini 0. 1 min 0 hasilnya 1. Gitu. Iya. Makasih Mbak Jul. Sama-sama. Teman-teman, terima kasih Mbak Jul. Makan ayam. Teman-teman, ada yang mau tambah juga teman-teman, ada yang mau nambah atau kita bahas yang lain gitu? Apa Mbak Andes? Nggak apa-apa ya. Ini Alia kan tadi coba cari-cari ada yang untuk peluang bersyarat sama momen generate function-nya dari sumber lain. Mana tahu ada yang mau, nanti Alia kirimkan ke siapa. Share di grup 1920. Di mana? Oh, di grup aja ya. Grup besar aja kali ya. Iya. Aku nggak masuk di grup itu. Oh iya, lupa. Nanti aku minta ayah sendiri deh. Ya Allah, aku pencilan banget. Pencilan. Ini apa namanya? Yang ayat tadi itu kayak ada beberapa soal sekalian ada pembahasannya gitu, mana tuh bisa untuk belajar sebelum ujian ya kan? Ini Alia kirim ke Mbak Zul yang share tuh Mbak. Ini mau dikerjakan sekarang atau gimana ya? Itu udah dikerjakan, kita bahas bareng-bareng aja teman. Soalnya itu ada soal sama pembahasannya gitu. Oh, boleh. Ini siapa yang share screen? Karena Mbak Julia hostnya, Alia kirim ke Mbak Zul. Ini tinggal 10 menit lagi ya? Iya. Ya, nggak ada tambahan. Kelas lain aja, kelas belakang masih ada. Ini sebentar, di mana tadi ada carinya ya? Ini ke Mbak Zul. Ini ada yang peluang bersyarat. Bentar lagi mau ke sesi 2, kita ikut ke sesi 2 aja. Itu Mbak, masa kita sebentar Mbak, kita bahas yang mana mau dibahas bareng-bareng Mbak.
Ini yang halaman berapa ya? Coba kita buka dulu. Ini kita bahas yang MGF-nya aja ya kan Mbak ya? Boleh, aku manut aja kalau misal teman-teman mau bahas apa gitu. Teman-teman mau bahas yang mana? Yang ini juga sepertinya ada bersyarat juga kayaknya nih, ada juga yang MGF juga tuh mana nih, sebelum 10 menit lagi. Yang MGF aja kok nggak Mbak Zul? Yang halaman berapa itu? Iya Mbak, yang MGF ada belum banyak latihan soalnya. Iya nih MGF-nya. Ya Mbak Zul. Yang mana ya, Ayah? Maksudnya Yang PDF yang pertama ya kirim kan Mbak? oh yang Kirim ke grup sekalian ya? tak kirim ke grup ya. Ini baru selesai download. Yang 215 halaman itu Iya. halaman berapa ya? Waduh. Itu yang MGF itu ada di halaman dari halaman 18 Mbak. 18. Bagus tuh soalnya tuh. Ya, ada beberapa yang MGF nih. Itu kalau MXT-nya belum diketahui jadi dicari dulu MXT-nya. Kan yang itu diketahui PDF-nya aja kan? Iya. Teman-teman lo udah pada dapet kan yang lagi kirimin di grup? Udah Mbak. Ya Mbak. Ini Mbak Azul nggak nge-share screen ya? Aku ya yang nge-share screen ya. Kan Mbak hostnya. Hah? Kok aku? Kan tadi Mbak udah nge-share screen. Oh alah. Oh gitu. Mana ya tadi? Bentar. Bentar ya. Sorry. Iya. Iya. Aku nggak paham kalau aku yang share. Silakan ya. Ya ini kita ada waktu 6 menit lagi. Wow. Nah ini kan kita ada tuh FX ini kalau masalahnya distribusi apa nih ya? Nah itu kita cari dulu tuh MGF-nya. Baru tuh dari MGF itu kan kayak tadi yang ES sama VRX-nya itu, kalau ES itu turunan pertama, kalau VRX itu turunan kedua dari MGF-nya itu, terus dikurangi dengan si ekspektasinya di kuadratkan itu. Ini juga ada latihan-latihannya di bawahnya. Saya juga belum bingung sih sebenarnya. Teman-teman di sini ada yang mau bingung nggak? Atau mau ditanyakan dulu gitu? Itu maksudnya nanti ke distribusi khusus nggak sih ya? Itu kayaknya distribusi gamma nggak sih? Khusus ini.
Gamma nggak sih itu? Iya, gamma ya, Mbak ya. Kayaknya loh, angka super Yang gamma. bawah itu eksponensial ya, soal nomor 2 itu eksponensial. Nih, kalau distribusi itu mending dihafalin MGF-nya. Jadi ntar kalau mau tahu ada soal langsung tanya MGF apa kan langsung kita tahu tuh. Jadi kita nggak bingung lagi nantinya. Ini tahu kan kalau misalnya kita diketahuinya CDF-nya, terus kita mau cari PDF-nya tuh, tahu kan nyarinya gimana teman-teman? Kalau nyari cari PDF dari CDF kan tinggal diturunin aja si CDF-nya. Dapat deh PDF-nya. Kayak soal nomor 3 itu. Coba mundur Mbak, turunan dikit Mbak, soalnya nomor 3. Ini kan nomor 2 ini soalnya dia eksponensial ya. 1/, kayaknya. Distribusi eksponensial ini. Cuma nanti dicocokin aja dengan parameternya apakah dia super beta atau beta gitu. Ini lagi Mbak, apa lagi Mbak? Nah, ini kan dia diketahuinya tuh kan PDF-nya tuh. Nah, kita harus cari MST sama EX-nya. Berarti CDF-nya itu kita turunkan dulu supaya dapat si PDF-nya. Yang diturunkan itu tuh yang X+1/2-nya. Karena kan dia ada batasnya min 1 sampai dengan 1. Gitu. Kalau mau nyari MXT-nya ya kayak itu kan ekspektasi dari E pangkat TX. Nah, diikutin. Itu teman-teman. Tinggal 4 menit aja teman-teman. Maafkan ayah ya kalau ayah banyak jelasnya banyak nggak jelas ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, kan kita diskusi. Iya. Bismillah banyak. Ini nggak Mbak Anjas? Ya aja deh. Ini Mbak Zul, hostnya dibalikin ke Mbak ini aja, adminnya. Kan sudah mau jam 13.50. Gimana sih caranya? Aku nggak tahu. Bener. Jadi yang jadi Di host teman-teman itu Mbak. Di bagian mana ya? Oh, hostnya dikembaliin ke Mayawi ya? Mayawi mana? Mayawi, Kerjanya di situ admin Mbak. Oh, tulisannya admin. Oh, ini nih, admin tutorial nih. Mbak Azul, udah nungguin aku belum? Oh, udah. Iya. Ini aku stop share ya. Iya Mbak. Mbak Mayawi kalau misalnya ikut ke tutor setelahnya boleh kan Mbak? Boleh. Gak usah keluar, ikut aja sampai selesai. Wes, mantap. Oke, Mayawi. Oke Mbak Azul, terima kasih. Terima kasih Ayah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Azul. Terima kasih Mbak Mayawi. Ayah. Pasti Awi. Oke, kita 1 menit lagi udah mulai untuk sesi keduanya. Sesi kedua selanjutnya akan saya pemateri sesi kedua udah siap kan? Mbak, Ayah boleh nanya nggak Mbak? Oke. Aku rubah hostnya dulu ya, bentar. Suara saya terdengar tidak ya? Kedengaran kok. Kedengaran Mas Rizky. Mana ini? Terdengar ya suara saya? Terdengar. Ya Mas Rizky, kedengaran. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, perkenalkan sebelumnya ya, nama saya Rizky. Saya dari angkatan 2019 yang akan berdiskusi di materi Statmat kelas Pak Banar, kelas B ya. Ya. Kelasnya Pak Banar nanti cuma sampai transformasi ya, jadi kita pelan-pelan saja. Materi kita tidak begitu banyak dibandingkan kelas sebelah. Oke. Field dan sigma field ini silakan dibaca di buku, sudah pengertiannya. Saya cuma mencoba merangkum. Kalau field itu gabungannya berhingga, kalau sigma field itu gabungannya tak berhingga. Berlaku gabungan tak berhingga ini. Oke, kemudian kalau kita punya jadi omega bukan, kita mau mencari itu sigma field terkecil yang memuat kembaran kuat, pengertian saja ini. Mungkin cuma saya perlihatkan sebentar. Kemudian untuk limit dari suatu himpunan, definisinya ini limit infimum berarti hubungan dari para irisan. Kalau limit sumum itu irisan dari sifatnya aku juga. Dia remanya Dian yang monotype, yang atas satu subsetnya ada tiga dan setengah, maka itu dicari gabungan AN. Kemudian kalau AN turun, A1 di A2, A2 termuat di A3, 3 memuat A4 ya. Kalinya tinggal kita bahas tahun 2019. Ketahui AN ini, maka coba kita disuruh mencari limit N menuju N dari AN. Nah, untuk mudah, biasanya kita gambar dulu. Kalau A1, temunya interval tertutup di 5, tertutup di 6. A2 tertutup 5, terbuka di 5, dan seterusnya. Nah, kalau kita ternyata A itu membuat 2 memuat A3, dan seterusnya, diperoleh bahwa irisan kerja barisan monoton turun. Ya, limitnya cukup irisan AN. Nah, irisannya hanya 45. Karena ini nanti interval maka ke 5 sehingga akan tersisa cuma begitu. Nah, di sini Pak memperhatikan subset, perlu undang subset kayak gini sudah betul sebenarnya. Tidak perlu kayak peminatan sebelah. Oke, kemudian yang D itu kita disuruh mencari peluang dari ya. Nah, peluang AN didefinisikan seintegral batas dx. Nah, limit dari menuju dari PN itu sama dengan limit N hingga dari integral
5 plus 1 per n. Nah, ini sama limit n menuju hingga x batasnya 5 plus 1 per n. Ketemunya ini sama dengan limit n menuju hingga 5-nya habis berarti per n, berarti ini sama dengan 0. Kemudian untuk p sama p1 dari limit n menuju hingga n itu L, karena an misalnya itu berarti ini sama aja dengan integral x. Nah, ini dengan 0. Contoh yang lain. Tahun 2014. AN-nya sama dengan interval terbuka min 1 per 2n, 1 until. Kemudian untuk n itu min 1, 1 per 2. Coba perhatikan satunya itu setengah, 1, A2-nya 1, seperempat, A3 1 per 6, 1, dan seterusnya. Kita mencari limit n sama untuk limit kan kita mencari infimum berarti gabungan dari jadi mencari itu. Kalau kita perhatikan di sini 1, berarti A1 diriskan A2, A min setengah 1, ini min per 6,1 dan kalau diiriskan berarti kita coba kita baca yang batas kirinya min setengah, kemudian 1 min per 6. Kita perhatikan yang tengah min per 6, berarti min per 10, min per 6. Yang kiri ini arti 0. Kemudian yang kanan kita perhatikan yang genap n. 1 per ini 8, kemudian per 12, per 16 dan seterusnya. Ini kan mendekati 0. Nah, ini sama dengan yang sama 0 atau simbeton 0. B2 ini mulai dari min per 6, nanti min per 10 dan hasilnya adalah 0 semua. Nah, dari sini berarti kita bisa simpulkan bahwa limit infimum AN itu sama gabungan dari band M-nya selalu 1 himpunan singleton. Nah, berarti ini jadi himpunan singleton 0. Nah, untuk mencari limit primum, kita mencari irisan dari para gabungan. Jadi kita mencari gabungannya. Gabungan berarti yang terbesar. Batas yang kiri itu yang paling jauh negatifnya. Ini min 1, kemudian nanti simulasi. Sedangkan yang lain kan ini ketika batasnya yang ini kan selalu ini min dan seterusnya. Paling gede 1 yang paling jauh, yang paling besar negatifnya. Nah, yang batas min 1. Batas per 6 min 1, C2 juga sama.
nanti ada min 1 di sini ada 1, hanya mesti min 1,1. C juga ini batas yang kanan itu batas kirinya min 1 sama dengan min 1,1. CM dengan min 1 setiap M. Hingga limit superior umum itu sama dengan irisan dari CM. CM-nya ya, hasilnya juga sama min 1. Kalau sigma terkecil kita penuhi syaratnya sigma itu kita harus memuat himuran dan omega. Kemudian 1 dan 2 komplemennya adalah 4. 2 komplemennya 1, 3, 4. Kemudian si gabungannya kita gabungkan 2 ketemu ini 1, 2. Kita cari komplemennya 3, 4. Begini yang sesinya ditanyakan tidak terima. Oke, kemudian kita masuk ke probabilitas. Definisinya ini ya. Syaratnya itu non negatif, kemudian P sigma itu sama dengan POG itu sama dengan 1 bila asumsinya adalah kejadian asing atau irisannya kosong, maka P gabung dari parahan itu sama dengan jumlah dari PAN. Ini sifatnya himuran itu adalah 0, kemudian argumen itu sama dengan 1 PA. Ya syaratnya tak hingga kalau bagaimana tak berlaku bahan. Nah, selanjutnya nanti ini bisa kalau peluang dari itu lebih enak diagamkan. Kemudian ini PAN ya. Ini di halaman ya. Nanti coba lihat saja. Definisi probabilitas A syarat B itu sama dengan P kurang A dituliskan B dengan P. Nah, ini tahu juga bebas linear atau independen ini sifatnya masuk ke bahasa sebelumnya. Ini 2019 nomor 2. Ketahui AC dengan EJ-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Partisi ruang sampel omega. Berarti artinya kita punya sampel dengan irisannya itu irisannya kosong. Jadi 4I kalau sama dengan kemudian irisannya pada gunan kosong untuk pengertian partisi. Oke, diketahui bahwa PAJ itu sama dengan J per 15, P A syarat AJ itu 5 min J per 15. Coba jabar. PA 1 ketemunya 1 per 15, kemudian A2 itu 12 dan seterusnya. Kemudian yang syarat kita masuk saja I-nya ketemu A syarat A1 dengan A syarat A2 di 5 dan seterusnya 0.
Nah, dari yang lokal tadi berarti A iris A1 sama dengan ini. Jadi tinggal kita kali 4225 6225 5. Yang diminta PA. Nah, PA bisa dicari dengan ini. Kita saja 4/225 6/225 6/225 tambah 4/25. Ketemunya 2/225. Kemudian lagi kalau 2014 ini bila B dan dengan PA-nya berarti kita punya PA komplemennya adalah setengah juga, satu kali PA, P gabungan B adalah 3/5, B komplemen itu sama dengan B-nya itu sama dengan 1 min PB komplemen 3/8. Ya, yang A disuruh PA iris B. Tinggal masukkan rumus yang tadi. B. Ketemu. A komplemen iris B komplemen tinggal sarangi komplemen dikomplemenkan. Ini juga pakai sifat komplemen tadi. Ini juga pakai sifat ini. Ini PB komen sama dengan PB. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini kalau bisa mau dapat bantu tinggal kita gambar gambar. P akan ini A, ini B. Diri yang temu nih. Sama PB kurangi dengan PA iris B. Ya. Kemudian variabel random. Misalkan ini R-nya itu himpunan Mahathir dan Borel. Bagus ini Borel. Kemudian ini omega A cantik. Ini adalah ruang probabilitas A saja. Kemudian X inverse ini berarti variabel X. Variabelnya adalah X inverse A itu sama aja dengan anggota omega dengan XW-nya anggota A. Nah, di sini sifat inverse ini di sini di bukunya Pak Benar. Nah, ini pas saya dulu di kelasnya Pak Benar. Kalau Pak Benar kadang bisa dititeni. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Dititeni. Kalau Pak Benar lebih cenderung di kelas mengajarkan sesuatu, jadi dijelaskan secara gamblang, itu kemungkinan besar soalnya itu keluar. Seperti saya dulu, bapaknya itu menjelaskan ini variabel random.
Bapaknya jelaskan untuk menemukan X suatu variabel random it inverse untuk min hingga komas itu anggota A sampai ini karena himpunan ini alasannya karena Borel fit itu bisa punya 9 interval sih. Interval kemudian A minta mata A, kemudian ini bisa ini juga tutup dan senyapinnya kita menunjuk setiap ini anggota abab. Nah, dengan sifat yang cukup menunjukkan nanti yang akan ini di kelas Pak Bana diberi contoh nggak ya? Dicontoh nggak ya Mbak Banar? Variabel random. Memang Nah, silakan kalian coba baca di TS-nya ini tahun 2000 juga. X variabel random dari omega ke R buktikan bahwa Y sama dengan mutlak X juga merupakan variabel. Nah, yang tadi untuk membuktikan itu variabel K, kita perlu menunjukkan Y inverse dari min koma Y itu anggota dari arif untuk setiap Y-nya R. Oke, untuk setiap R. Untuk setiap Y-nya anggota R, kita punya inverse min hingga koma Y itu sama aja dengan W anggota omega di mana W minta sampai atau sama dengan Y. W sama dengan Y. Nah, Y itu mutlak dari X mutlakan berdasarkan definisi mutlak kita ini sama aja dengan apa? XW anggota dari min Y, Y. Nah, kita peroleh X inverse min Y, Y. Karena X-nya itu variabel random untuk ini sifat variabel random sifatnya variabel random sifatnya langsung anggota A bagus. Jadi bukan B-nya sama dengan mutlak X juga merupakan variabel random. Untuk variabel random ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak ya? Tidak. Kalau belum kita lanjut dulu. Oke, fungsi distribusi kumulatif. Ini definisinya, kemudian sifat-sifatnya ini ya.
Kalau menuju minta hingga, nilai fx-nya itu 0, menuju tak hingga itu nilai fx-nya itu 1, dia tidak turun. Fungsinya tidak turun, kemudian continue dari kanan. Nah, kalau discrete berarti nanti penyokongnya nilai yang tak nol, nilai yang tak nolnya itu discrete atau countable, bisa dihitung. Sedangkan continue penyokongnya itu biasanya bentuknya interval. Penyokong itu nilai x-nya, fx-nya itu tidak sama dengan 0, f kecilnya ya. Ini kalau campuran. Kalau campuran di kelas sudah sampai belum ya? Udah, Mas. Oke, kalau campuran nanti memiliki grafik tengah dan continue. Nah, nanti biasanya dari bentuk fx itu bisa dinyatakan sebagai x itu adalah fungsi kumulatif di kanan dengan fungsi kumulatif dari limitnya. Alfanya itu limit x menuju tangga gx. Nah, kemudian kita bentuk h x, kita bentuk fc, udah nanti bentuk ini. Selanjutnya transformasi variabel random yang discrete. Yang discrete itu k bentuknya fungsi 1,1. Jadi bukan yang 1,1 itu misalkan x-nya ya 4. Nah, kemudian y sama dengan x kan untuk 1, 2, 3. Kalau 1,1 itu tinggal kita tahu aja. Nah, ini kan sama dengan akar y. Nah, akar y itu fungsi px. X-nya kita ganti dengan y. Selesai. Kalau 1,1. Kalau tidak 1,1 bagaimana? Kalau tidak 1,1, kita jumlahkan. Kata di sini x2 y-nya juga sama dengan dengan 1,1. Kalau x-nya min y-nya ketemu 1. Kalau y-nya x-nya sama, y-nya juga ketemu 1. Tidak sama min 1. Nanti kita jumlahkan saja ini. Sama dengan min 1, x sama dengan 1. Jadi kalau yang di 1 tinggal jumlahkan. Yang 1 tinggal kayak tadi, saja inverse-nya. Itu yang discrete. Kalau continue itu juga sama. Ini kalau continue tinggal f-nya
diskrit itu ruangnya. Kemudian itu F fungsi materialnya F kecil. Nah, kalau satu tinggal kita cari inverse-nya sama bla 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 bla, kita substitusikan x dy-nya, substitusikan ke rumus ini, sudah clear. Nah, kalau tidak satu-satu bagaimana? Tapi di sini ada perkalinya. Bagian satu kayak tadi misalkan kita buat x-nya itu Halo Mas Rizky. Halo Mas, suaranya tadi hilang. suara sudah dengar. Masih putus-putus Mas Rizky. Kedengeran tapi masih putus-putus. Coba di teras rumah, Mas. Tes suara saya kedengaran tidak ya?
Udah Mas. Dengaran Mas tapi Kedengeran. Tapi putus-putus, Mas Rizky. mantul Ini juga kayaknya suaranya. efek sinyal ini. Masih putus-putus nggak ya ini? Udah enggak. Ya maaf ini sinyalnya mungkin ini. Iya, itu sinyalnya itu. Ke teras rumah aja. Iya iya. Ini masalahnya saya tadi pakai browser, coba pakai aplikasi, ternyata tiba-tiba close sendiri. Oke, kita lanjut dulu ya. Semoga dari tulisan cukup menjelaskan. Oke, sampai apa tadi? Bagian satu-satu ya. Di itu. Jadi setelah itu tulisan sama dengan 4. Setelah ini itu hanya tidak satu itu x-nya 0 dan ini pasangannya. Kemudian sudah 2. Nah ini dari kelihatan. Ini juga nggak apa-apa sih. Oke, untuk bagian ke kanan, 4 ke kanan, mencari info, kita mencarinya. Nah, 4 ke kanan mutlaknya ini itu hilang, ini akan x kuadrat menjadi positif, selalu positif untuk n dengan 4. Itu lebih besar sama dengan 4. Nah, untuk mencarinya berarti kita membentuk kuadrat sempurna. Ini kita tambahkan ya. Jadikan. Jadi ketemunya x-nya itu adalah akar y plus 4 ditambah 3. FMB yang kita tambah satu-satu itu kita tambah bagian satu tinggal kita masukkan sudah ketemu. Itu yang discrete. New yang kontinu juga sama. Kita mencari bagian yang satu-satu berarti 1 sampai ini tahun 2018. 1 ini y-nya atau 2 ini y sub kuadrat berarti nanti ini 4 nih. Ini nanti 4. Berarti 1 sampai U 1 daerahnya. DXD-nya 1 per 2 kali. Tinggal kita saja dari inverse-nya kita masukkan dx per dy di dx dy dimutarkan ketemunya ini.
Nah, bagi yang 1/4 itu kemudian yang bagi sampai 1, 0 sampai 1 berarti bagi yang positif, X-nya yang positif, inversnya adalah Y, yang X-nya negatif, invers akar Y. Nah, ini nilainya 1/3 tambah 1/3. Nah, ini kan mutlak dari itu per 2 akar Y. Mutlak kan berarti nilainya itu selalu positif kan, berarti min-nya juga hilang. Ini. Sehingga fungsi selanjutnya yang gabungan. Ini waktunya sangat mepet ternyata. Gabungan lainnya tadi mencari X, sama kita gambar dulu aja, udah kan? Soalnya suruh menggambar. Nah, di sini kita tahu bahwa kontinu dan nilai itu 1, terus nah, langkah pertama kita X. G itu adalah XN kurang X. Nah, sama aja kita mencari XN F positif atau mencari lompatannya. Nah, ini kan namanya ini juga lompatannya setengah. Lompatnya setengah. Nah, untuk X yang kurang dari 1 di sini kan dari kiri itu sama dengan dari kanan. Oh, selisihnya sampai di 1 ada lompatan dari kanan itu 1/4, dari kiri itu 0. Ini berarti 1/4 ya, maaf. 1/4. Oh, berarti dari sini ini di titik ini juga 1/4. Ini 1/4 sampai di sini sama dengan 1. Ini ada tambahan 1/4, berarti ini adalah setengah. 1/4 tambah setengah 4. Di sini juga ada lompatan juga dan seterusnya. Berarti kita GX ini. Nah, alfanya itu hit X menuju dari GX. Nah, ini X menuju 3 berarti kan GX-nya itu bernilai. Nah, selanjutnya mencari Fx kurang GX. Berarti ini Fx dengan 0,0, yang ini 1/4 kurang 4 berarti 1/4 X ditambah 1/4 yang bawah berarti gridnya tinggal berarti 1/1/2 kali GX. Ketemunya ini F continue 1/1 min alpha sama ya ini setengah, berarti setengah 2 kali ketemunya ini. Nah, bentuknya dia bentuk fungsi diskrit
Kemudian yang sehingga F-nya itu bisa dinyatakan sebagai alfanya itu setengah. Begitu. Ada yang ditanyakan? Suara saya terdengar tidak ya tadi? Terdengar Mas Rizky. Itu kasnya Pak Banar, ada yang tanyakan tidak ya?